Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yolanda Elizabeth Sinaga dengan NIM B1B1211004, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Baiklah, tujuan pembuatan video ini untuk ulangan tengah semester dengan dosen pembimbing Bapak Alfa Beriansa S. IP MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, disingkat APBN. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian APBN. APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. APBN merangkup berupa perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, perubahan ekonomi yang cukup tinggi, serta pada akhirnya ditunjukkan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur baik dari material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Struktur APBN. Secara garis besar, struktur APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, dan pembiayaan. Beberapa catatan penting yang berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru antara lain, yang pertama dalam format dan struktur one account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah, karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat diklasifikasikan ke dalam satu belanja negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang kedua, semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan atau subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi. Yang ketiga, semua pengeluaran negara yang selama ini mengandung nama lain yang tersebar di hampir semua pos belanja negara dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain. Sumber penerimaan negara. Beberapa pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makroekonomi. Yang kedua, kebijakan pendapatan negara. Yang ketiga, kebijakan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum. Dan yang terakhir adalah kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari sumber daya alam migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan, seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak, PTKP, selanjutnya yaitu upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, dan lainnya. Seperti penerimaan hibah, penerimaan perpajakan, pendapatan pajak dalam negeri, pendapatan pajak penghasilan PPH. PPH adalah penghasilan pajak yang ditentukan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak.
Contohnya keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Kedua, PPN atau pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. Selanjutnya pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB). Ialah pungutan atas tanah dan bangunan yang ada sebab adanya laba atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat asal padanya. Selanjutnya pendapatan cukai. Pendapatan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaian perlu pembebasan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Contohnya pendapatan cukai sebesar 5,63 triliun. Rinciannya, cukai hasil tembakan 5,05 triliun, etil alkohol 16 miliar, minuman mengandung etil 553,66 miliar, denda administrasi cukai 7,76 miliar, dan cukai lainnya 2,71 miliar. Dari data tersebut, penerimaan bea masuk baru setara dengan 9,7% dari target APBN 2020. Capaian tersebut lebih rendah dibanding 2019 yang sama besar 10,3%. Pendapatan negara, ada juga pendapatan pajak lainnya, seperti pendapatan pajak internasional, yaitu pendapatan bea masuk. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Adapun impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabeaan. Yang kedua itu pendapatan bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Selanjutnya itu ada penerimaan negara bukan pajak, PNBP, seperti penerimaan sumber daya alam, penerimaan minyak bumi dan gas, dan minyak alam non-bumi, dan gas SDA non-migas. Belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu asumsi dasar makroekonomi, kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, risiko, bencana alam atau dampak krisis global, kebijakan pembangunan, dan kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM subsidi. Belanja negara dibagi menjadi 3, yaitu pertama belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi perlindungan sosial. Yang kedua, belanja pemerintah pusat menurut jenis. Ada belanja pegawai, belanja barang, modal, pembayaran bunga uang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lainnya. Yang terakhir, transfer ke daerah. Rincian anggaran transfer ke daerah adalah dana pembangunan bagi hasil alokasi umum, alokasi khusus, otonomi, dan penyesuaian. Selanjutnya ada pembiayaan. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi, dan kebijakan lainnya.
yang terbagi menjadi pembiayaan dalam negeri, yaitu pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri, pembiayaan non-perbankan dalam negeri, hasil pengelolaan aset, dan surat berharga neto. Pinjaman dalam negeri neto, dana investasi pemerintah, kewajiban pinjaman. Yang selanjutnya ada pembiayaan luar negeri, meliputi penarikan pinjaman luar negeri terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek, penerusan pinjaman, pembayaran cicilan pokok utang luar negeri terdiri atas jatuh tempo dan moratorium. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi APBN. APBN mempunyai fungsi seperti fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi otoritas itu mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahunan yang negara yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan tahunan. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan pembangunan proyek pembangunan. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan. Berarti gagasan negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. Selanjutnya, fungsi distribusi. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang selanjutnya, fungsi distribusi. Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang terakhir, fungsi stabilitas, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya kita akan membahas prinsip dan asas penyusunan APBN. Unsur APBN mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang 1945 perubahan. Terdapat 5 unsur dari APBN, yaitu APBN sebagai pengelola keuangan negara, APBN ditetapkan setiap tahun dan berlaku 1 tahun, APBN ditetapkan dengan undang-undang, APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, APBN ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Yang terakhir, sumber APBN adalah rakyat, sehingga keberadaannya harus dilakukan dalam sebuah undang-undang. Dalam penetapan dan pengesahan APBN dilakukan bersama-sama dengan DPR. DPR merupakan lembaga yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. APBN merupakan suatu rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi sehingga penetapannya dengan undang-undang. Prinsip dan asas penyusunan APBN. APBN disusun dengan berdasarkan asas kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, penajaman prioritas pembangunan, menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara. Yang kedua, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketetapan penyetoran, mengintensifikasikan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan. Yang terakhir, mengintensifikasikan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang selanjutnya, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama, terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan, hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai dengan kebutuhan teknis. Dan yang terakhir, mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk dalam negeri.
Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus anggaran belanja negara. Contohnya perencanaan dan penganggaran yang dimulai pada periode Januari sampai Juli. Membahas penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah, didukung oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Bank Indonesia. Perencanaan dan penganggaran dilakukan kementerian, lembaga, atau disingkat K atau L, yang kemudian akan menghasilkan rencana kerja pemerintahan dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Yang kedua, pembahasan APBN, yang dimulai dari struktur periode Agustus sampai Oktober. Setelah mempelajari nota dilakukan kegiatan pembahasan antara kementerian dan per lembaga selaku COO dengan Menteri Keuangan selaku CFO dan Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden, yaitu penyampaian RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Untuk nota keuangan dan RUU APBN 2021, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga Agustus dalam rapat paripurna. Pembahasan ini DPR mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN, kemudian mengambil keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya, berarti tahun anggaran 2020. Selanjutnya penetapan APBN pada periode akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU yang disampaikan oleh Presiden, fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya. Pandangan fraksi meliputi pendapatan dan tanggapan masing-masing fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakan, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan, serta pembiayaan serta rencana kebijakannya. Pandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan keempat Agustus, minggu keempat Agustus. APBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Rincian Pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga agar penyampaian dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara lembaga. Dan selanjutnya pelaksanaan APBN yang dilakukan pada Januari. Diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, kuasa bendahara umum negara terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen merupakan acuan atas dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan
kementerian atau lembaga, bendahara umum negara. Dokumen penting dalam pelaksanaan APBN adalah daftar isian pelaksana anggaran atau DIPA dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri atas surat permintaan pembayaran SPP, surat pemerintah bayar SPM, dan surat perintah pencairan dana SP2D. Yang selanjutnya ada pelaporan dan pencatatan APBN dilakukan sepanjang tahun anggaran. Tahapan pelaksanaan APBN, kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara melakukan pelaporan dan pencatatan sesuai dengan pemerintah pusat LKPP yang terdiri atas laporan relasi anggaran LRA, neraca laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan. Menteri Keuangan selaku bendahara umum menyusun laporan arus kas. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Yang terakhir ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Dilakukan pada periode semester dan tahunan. Berdasarkan LKPP, BPK melakukan pemeriksaan lantas LKPP yang telah diaudit oleh BPK, disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang. Bertanggung jawab pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahapan pengawasan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam UU 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun, keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002, keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 nomor hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Berikut adalah struktur uraian APBN tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, pendapatan negara yang terdiri dari pendapatan dalam negeri, yaitu penerimaan pendapatan dalam negeri sebesar pendapatan negara sebesar 2,233,2 triliun APBN. Perpres 72 tahun 2020 itu 1,699,9 triliun. Dalam RAPBN tahun 2021 itu 1,77,6 1.776,4. Pendapatan kemudian dibagi menjadi pendapatan dalam negeri, yaitu 2,232,7 triliun. Pada Perpres 72 tahun 2020, 1,698,6, dan pada RAPBN 2021 sebesar 1,77,5 triliun. Ini semua dalam triliun. Pendapatan dalam negeri dibagi lagi dalam penerimaan perpajakan. Pada APBN itu 1,865,7. Perpres 72 tahun 2020 1.404,5. Pada RAPBN 2021 1,481,9. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak dianggarkan sebesar 367 miliar. Perpres 72 tahun 2020 sebesar 294 miliar, 1. RAPBN tahun 2021 293,5 miliar. Yang kedua itu penerimaan hibah sebesar 0,5 dalam ratus 1,3, dan pada RAPBN 2021 0,9. Selanjutnya ada belanja negara. Belanja negara dianggarkan di APBN tahun 2020 2 triliun 540 miliar, 400 juta. Perpres 72 tahun 2020 itu sebesar 2 triliun 739 miliar, 200 juta.
dan dianggarkan pada RAPBN 2021 2.747 miliar,5 juta. Belanja negara kemudian dibagi ke dalam belanja pemerintahan pusat 1,683 1.683 miliar, Perpres 72 tahun 2020 1.972 miliar, 200 juta, RAPBN 2021 rancangan anggaran pendapatan 1,9 1.951 miliar, 300 juta. Belanja pemerintah pusat dibagi lagi dalam belanja kementerian atau lembaga yang disingkat KPRL 9,9 miliar, 600 juta pada APBN-nya pada Perpres 72 tahun 2020 836 miliar, 400 juta, RAPBN 1.29 miliar 900 juta. Yang kemudian ada belanja non kementerian atau lembaga, yaitu di APBN tahun 2020 itu sebesar 773 miliar, 9 pada Perpres 72 tahun 2020 1,138 miliar, 9 di RAPBN 2021 921 miliar, 400 juta. Kemudian belanja negara dibagi dalam yang kedua transfer ke daerah dan dana desa. Itu sebesar 856 miliar, 900 juta pada APBN dan Perpres 72 tahun 2020 763,9 miliar. RAPBN 2021 yang akan dirancangkan untuk desa itu sebesar 796,3 miliar. Kemudian ditransfer ke desa sebesar 784,9 Perpres 72 tahun 2020 692,7 dan di RAPBN 2021 akan dirancangkan sebesar 724,3. Kemudian ditransfer lagi ke dana desa sebesar 72,0 pada APBN 2020 Perpres 72 tahun 2020 sebesar 71,2 dan akan dirancangkan pada tahun 2021 72,0 sama dengan pada tahun sebelumnya yaitu 2020. Baru selanjutnya ada keseimbangan primer pada APBN 12,0 Perpres 72 tahun 2020 700,4 RAPBN tahun 2021 yang akan dirancangkan sebesar 597 miliar, 9. Yang selanjutnya ada surplus atau anggaran A dikurang B persen dalam persen surplus defisit anggaran terhadap PDB sebesar 1,72 6,34 dan rancangan APBN tahun 2021 akan dianggarkan sebesar 5,50. Selanjutnya ada pembiayaan anggaran pada APBN tahun 2020 sebesar 307 miliar, 2. Perpres 72 tahun 2020 1.039 miliar, 2 dan RAPBN tahun 2021 yang akan dirancangkan sebesar 971,2. Itulah struktur pendapat tentang APBN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.